Kita ada misa sebagai puncak dari seluruh rangkaian retret tahunan kali ini. Dan misa ini nanti konselebrasi antara Romo Mingdri dan Romo Anton dari Okso. Maka kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang di rumah. Pertama adalah mohon untuk menyiapkan hati, kemudian Zoom-nya dalam posisi mute sehingga kita bisa lebih khusyuk, lebih mendalam untuk bersama-sama hadir di dalam Ekaristi. Dan nanti setelah Ekaristi kita akan bertemu kembali. Beberapa pesan nanti dari panitia juga akan sampaikan setelah itu. Baik, karena waktu sudah saatnya untuk Ekaristi, maka mohon kita menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Benedicere, predicare, laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare, we proclaim your word to the world. Laudare, benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to preach. Benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to preach.
Tes, tes. Marilah kita awali Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan melambungkan pujian dari puji syukur nomor 330. Dengan gembira bersama-sama kita semua hadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat siang berkah dalam. Hari ini
kita bersyukur karena kebaikan dan belas kasihan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengikuti retret bersama selama 3 hari, retret persaudaraan Dominikan Awam Indonesia pada tahun ini. Semoga pengalaman rohani yang kita terima melalui retret ini akhirnya bisa kita bagikan dan wartakan dengan penuh kegembiraan. Kita juga bersyukur karena tahun liturgi kita akan berakhir dan sabda Tuhan hari ini berbicara tentang akhir zaman. Warta tentang akhir zaman bukan untuk membuat kita cemas dan takut, melainkan mengingatkan kita akan pentingnya bertekun mengisi hidup kita dengan doa, perbuatan baik, dan pewartaan iman. Dalam Ekaristi ini juga kita akan mendoakan wujud mohon rahmat kesehatan, kesejahteraan bagi Patricia yang berulang tahun hari ini. Karena itu mari kita hening sejenak, kita sadari kerapuan kita sebagai manusia yang sering takut dan khawatir, cemas, dan kurang percaya pada Tuhan, supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur 347. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha
kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui pengorbanan Putra-Mu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti Putra-Mu, sehingga kelak Kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihan-Mu di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan pertama dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapati hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana
akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku ke dunia orang batin, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat yang abadi. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Pembacaan kedua, surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja,
Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Saya pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, selamat siang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Gembira dan kita bersyukur semua dikaruniai dengan kesehatan. Pada akhir dari retret ini, kita semua berkumpul mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini sebenarnya rangkaian khotbah dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Yang menarik adalah Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid dan kemudian menyampaikan beberapa tanda tentang akhir zaman. Tanda itu seperti kita dengar tadi sebenarnya bersifat umum, universal. Kita juga bisa mengetahuinya karena melibatkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Peristiwa alam. Tetapi tidak akan ada yang terluput, tidak ada yang terlewatkan. Akhir zaman yang diceritakan oleh Tuhan Yesus juga akan datang tanpa kita duga.
meskipun kita bisa melihat tanda-tandanya. Jadi, semua orang, semua dari kita diminta untuk mempersiapkan diri. Yang menarik dalam Injil hari ini adalah mengapa Tuhan meminta para murid-Nya untuk belajar dari perumpamaan tentang pohon ara. Ternyata, kalau dilihat dari musimnya, di Israel memang ada 4 musim. Musim gugur, musim dingin, musim semi, lalu musim panas. Tidak seperti pohon yang lain, pohon ara ini justru bertunas pada awal musim panas. Justru dengan perumpamaan ini, kemunculan tunas pohon ara itu menjanjikan sebuah kesejukan. Kesejukan bagi orang yang berlindung di musim panas, itu pohonnya. Sedangkan buahnya memberikan kesegaran di tengah masa kering. Ternyata Tuhan Yesus ingin mengajak kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan budi kita, bukan hanya pada peristiwa kehancuran di akhir zaman, tetapi sebuah pengharapan akan ada keselamatan Allah yang hadir, akan ada kedamaian, kesejahteraan, sukacita. Sama dengan perjalanan retret kita. Mungkin yang mempersiapkan di sini pada awalnya ada harap-harap cemas. Nanti bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Nanti ada gangguan atau tidak. Ternyata kalau kita mohon rahmat Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Semuanya berjalan dengan lancar. Retret kita dengan tema hikmat dalam berdoa dan pilar doa Dominikan, ternyata memang sebuah latihan rohani. Kita mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Justru dengan latihan rohani selama retret, dengan berdoa bersama, membaca sabda Tuhan bersama, merenungkannya bersama, lalu membagikannya dalam refleksi bersama, kita belajar untuk menyegarkan hidup kita. Tidak hanya kita isi hidup kita dengan kesibukan dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga, atau juga dalam karya-karya kerasulan kita, tetapi kita menyediakan waktu untuk hening, untuk tenang, dan berefleksi bersama. Saya kira kita bersama dimantapkan imannya, dimantapkan juga kasih dan pengharapannya untuk tetap bertahan dan tangguh di tengah segala tekanan, kecemasan, dan situasi masa ini, terutama di masa pandemi ini. Dengan dikuatkan khotbah Yesus tentang akhir zaman, kita diajak untuk menyadari pentingnya mengisi hidup saat ini. Mengisinya dengan doa, sesuai dengan tema kita. Doa itu bisa kita ungkapkan dengan perasaan sukacita, perasaan sedih juga bisa, keluh kesah maupun permohonan. Supaya akhirnya kita juga bisa berbuat kasih dan mewartakan iman. Karena itu dengan setia dan bertanggung jawab akan hidup kita bersama hari demi hari, kita diharapkan mampu menyongsong masa depan dengan sukacita. Karena itu saya mengucapkan profisiat untuk semuanya, baik yang mempersiapkan maupun yang menjalani retret bersama secara offline maupun online. Dan saya ingin menutup homili saya dengan mengulangi kembali pesan dari Romo Abbas Franz. Karena itu sesuai dengan bacaan hari ini. Menghadapi masa depan, kita harus mempersiapkannya dengan mengisi saat ini. Pesan Romo Abbas Franz yang pertama kemarin adalah
kalau kita mau mengisi saat ini, berarti caranya mencintai apa yang sedang dihadapi. Kalau saatnya berdoa, ya kita mencintai suasana doa dan kita belajar untuk sungguh berbicara dengan Tuhan. Kalau saatnya kita bekerja, maka kita mengisinya dengan mencintai pekerjaan kita, dengan cermat dan bertanggung jawab mengerjakannya. Kalau kita sedang di rumah, bertemu dengan keluarga, maka kita belajar mengisi hari kita dengan mencintai keluarga kita. Mau makan bersama, mau ngobrol bersama. Itu adalah cara kita mengisi hari ini. Lalu, Tuhan juga mengajak kita, setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Maka pesan Roma Abbas Fran yang kedua adalah belajar menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan setia. Karena setiap pekerjaan kecil yang kita lakukan, itu akan berbuah rahmat. Lalu, Tuhan Yesus juga mengajak kita belajar untuk hidup bersama tanpa banyak bicara. Ini juga berkaitan dengan bacaan kedua. Pentingnya pengampunan dalam hidup kita. Kita juga perlu mengisi hidup kita dengan belajar saling mengampuni. Seringkali kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Dan kita selalu diampuni Tuhan, apapun kesalahan kita. Tapi dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita menanti-nanti untuk mengampuni orang lain. Dan seringkali justru menumbuhkan kebencian. Karena itu, pesan Romo Abbas Franz itu juga bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Belajar mengisi hidup kita saat ini dengan mencintai apa yang dihadapi, setia menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan belajar hidup bersama tanpa banyak bicara, terutama kalau itu justru menyakiti dan memecah persaudaraan. Semoga rahmat retret hari ini bukan hanya untuk direnungkan saat ini, hari ini saja, dan berakhir begitu saja, tetapi justru menjadi awal baru bagi kita kembali ke keluarga, kembali ke aktivitas kita masing-masing, dan menyemangati kita untuk terus bertekun. Bahwa doa itu bukan hanya sekali, dua kali saja, tetapi harus dilakukan berkali-kali. Sehingga rahmat Tuhan akan selalu dilimpahkan juga dan memperkaya hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mendoakan syahadat pengakuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita semua dapat bersatu dengannya dalam kerajaan-Nya yang mulia. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar kita termasuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih-Nya,
yang layak masuk dan tinggal di kerajaan-Nya. Bagi umat Allah yang masih berziarah, semoga Allah Bapa Maha Baik menuntun langkah peziarahan umat sehingga tidak berpaling ke belakang, namun memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik berkat karunia Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam, semoga kami tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah dan mampu mewartakan Injil Kristus dengan mempertimbangkan dunia serta manusianya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang dianiaya demi kebenaran dan keadilan, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa meneguhkan dan menghibur orang-orang yang dianiaya demi keadilan dan kebenaran, sehingga mereka tetap bertekun dalam menjadi saksi Injil-Mu bagi semakin cerahnya dunia. Marilah kita mohon. Padamu-lah kami berharap, ya Tuhan. Bagi komunitas kita, semoga komunitas kita selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka, giat bekerja sama dengan tulus untuk kesejahteraan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Marilah kita mohon. Padamu-lah kami berharap, ya Tuhan. Mari kita panjatkan doa-doa kita dalam hati, baik permohonan, sukacita, dan harapan kita. Marilah kita mohon. Padamu kami berharap, ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan mengendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon, semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya, dan semoga Ia menjadi daya utama hidup kami. Sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita hantar persembahan kita dengan menyanyikan nomor 382. Pujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari-Mu yang berarti yang kami sembahkan kepadamu, sebumi akan menjadi ratu Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kepadamu yang kami bersamakan kasih Bapa dan Sang Manusia yang bagi kami akan berdoa roh. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah, saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini, dan persatukanlah dengan kurban Kristus, agar mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dan bersatu dengan Paus Fransiskus, uskup kami Robertus, Abbas Okso, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Pramaria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Kau perkenankan terus tak memuji dan memuliakan Dikau dengan pengadaan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir Tubuh Kristus. dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani,
ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Kita persiapkan lagu penutup nomor 683. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidangan surgawi yang telah kami nikmati dalam perjamuan kudusmu ini. Semoga pengorbanan putramu ini menjiwai kami untuk berani berkorban demi kepentingan gereja. Dan kami diperkuat harapan kami akan langit dan bumi baru yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Romo Anton, Romo Ming, Suster Lucy, Suster Emerita, Bro and Sis semua, juga saudara-saudariku, semua yang ada di online. Tadi Romo Anton mengatakan, memang ketika kita memilih tempat untuk ke sini, itu penuh dengan rasa was-was. Ceritanya, boleh saya cerita sedikit ya. Iya. Ketika itu kan kita mau retret dan memilih tema yaitu doa. Maka apakah online, apakah offline? Akhirnya bagaimana kalau bisa dipadukan? Harapannya waktu itu ada beberapa teman-teman yang bisa ikut juga, tapi kenyataannya memang sulit. Maka retret ini masih mayoritas diberikan secara online. Hanya teman-teman yang mau membantu bersedia ikut bersama kita sama-sama ke Rowo Seneng. Kenapa kita memilih tempat Rowo Seneng? Dari dulu banyak dikenal kita sebagai orang-orang Katolik itu lalu mengenal tempat ini tempat yang aura yang sangat bagus untuk berdoa. Dan yang kedua, saudara kami, Suster Okso, Suster OP, Suster OP itu diajak oleh Romo Okso. Kalau nggak salah tahun 61 ya, Suster ya? 62. Wah, berarti cukup dekat ya? Iya. Begitu juga ketika Okso membuka di Lama Nabi, Abbas Mikael juga di sana juga dekat dengan suster-suster OP kita, sama-sama saudari kita. Maka dengan bulat hati kita menentukan tempat. Oke, kita akan ada di. Kenapa? Karena ada Romo Anton.
Kita bisa minta Romo Anton untuk jadi narasumber. Karena kalau mungkin kita undang Romo Anton ke tempat lain akan lebih sulit. Oh iya, betul. Itu pun juga Suster Emerita mengatakan, ya kita cocokkan aja waktunya. Iya. Maka waktu itu tanya sama Romo, dan akhirnya semua terjadi. Tapi ada embel-embelnya. Suster Emerita itu mengatakan, tapi kalau di sini lampu mati, ya sudah. Bahkan untuk WA atau HP pun semua mati. Adanya signal yang bisa hidup di sini itu hanya Telkomsel dan Indosat, ya. Tapi kalau lampu mati, artinya tower juga mati. Jadi ya kita Offline. benar-benar silensium, tidak bisa apa-apa. Puji Tuhan, dengan yakin kita masih mau. Enggak apa-apa, pasti kalau maksud kita baik, tentu akan dapat berkat dan rahmat. Saya pun sendiri secara pribadi waktu itu yakin. Tapi makin dekat waktunya, makin grogi juga. Maka saya ajak teman-teman tim doa waktu itu untuk kita bersama-sama berdoa novena 3 Salam Maria. Dan itu kita lakukan, dan akhirnya setelah kita sampai di sini, betul, lampu mati. Lampu mati itu membuat kita, karena matinya nggak cuma sebentar. Waktu itu mati sebentar, terus kita datang, hidup. Wah, kita membawa terang katanya. Ternyata malamnya mati lagi. Sampai Suster Lucy nggak bisa tidur semalaman. Oh, pagi. Sampai pagi ya? Iya, sampai pagi. Sampai siang akhirnya. Wah, mulai bingung lagi. Maka dengan pertolongan Suster Emerita yang ada di sini, juga minta tolong Romo Anton berkenan. Seandainya lampu mati, kita bisa pindah ke bawah ke tempat Okso, ruang kerja Okso. Aduh, puji Tuhan, itu sungguh sangat membuat lega. Jadi memang kita ini kurang iman. Makanya, tapi itu juga pengalaman iman, Romo. Iya, betul. Setelah kita melewati masa retret selama 3 hari ini, ternyata sungguh berlangsung dengan baik, dengan tanpa gangguan, sehingga kita bisa menyelesaikan retret ini dengan baik. Maka ya dengan sangat rendah hati kami mengucap syukur dan berterima kasih juga untuk Romo Anton, juga Sama-sama. ya Romo Andri, Romo Nantes, Suster Lucy, Romo Ming, semua suster-suster di Rowo Seneng sini yang sungguh membantu, Suster Hendrika, Suster Emerita, dan semua suster juga banyak sekali yang menyertai kita, yaitu tim doa dari Jakarta, teman-teman yang ikut di tim doa itu sungguh bekerja dengan luar biasa. Terutama waktu kita mengadakan breakout room. Suster Serafin sempat stres ya kayaknya ya. Sehingga itulah kita dibantu juga dengan para suster pendamping yang waktu itu ada. Frater Elson juga, Suster Benedita, Suster Kristiana, Suster Caritas, Suster Felicia. Semua ikut bersama kita. Itu rupanya menjadi tradisi kita sebagai keluarga Dominikan. Maka dengan sangat terharu dan berterima kasih, saya sungguh mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut membantu offline. Pak Rudi, papanya Elson, Novi, Alex, juga teman-teman lain, Ebi, Francis, Kristianto dan istri Rita, Bu Christine, Endang, Bu Feni, Pak Paul, ya semuanya saja yang mungkin ada kelewatan, mohon maaf.
juga kami Bu Ratna itu belahan jiwaku, jadi sudah jadi satu, nggak usah diomongin. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman koordinator yang membantu secara online, mengopiak-ngopiak teman-teman saudara-saudara kita untuk ikut, dan akhirnya kita bisa menikmati. Juga Pak Willem yang dengan semangat membantu ikut mendaftari khusus untuk Surabaya, sehingga Surabaya itu jumlahnya hampir sama dengan yang retret dari Pulau Jawa, ya. Jadi itulah kerjasama kita semua, bukan hanya kami, tapi kita semua yang menyelenggarakan retret ini, sehingga retret ini bisa memberikan hasil. Dan semoga retret ini juga menambah iman, mendekatkan kita kepada Tuhan, mempererat persaudaraan kita. Semoga juga memberi semangat. Kalau lupa, ingat pesannya Abbas Frans tadi. Gampang sekali, sederhana, tapi sangat mengena. Nanti minta PPT-nya ya Romo, supaya bisa di-share untuk kita pelajari sama-sama. Akhir kata, kami, saya atas nama panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan hal-hal yang tidak mengenakkan. Semua ini menjadi titik awal kita untuk mulai bertradere. Seperti Lexio Divina, titik akhirnya adalah Axio, ya. Iya. Maka kita pun mari berkontemplare et contemplata aliis tradere. Sampai jumpa nanti di tahun depan, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Terima kasih. Romo? Nggak ada. Baik, terima kasih Bapak. Saya mewakili komunitas kami di Rowo Seneng juga mengucapkan provisiat atas retret yang berlangsung secara offline dan online. Semua itu berkat pertolongan Tuhan. Kita belajar untuk percaya. Dan memang diuji dan kita lolos. Semoga pengalaman iman sederhana ini juga kita bagikan. Jangan khawatir, setiap hari memang ada yang mengkhawatirkan, tapi tidak perlu khawatir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, khususnya saya, karena dilibatkan untuk berbagi pengalaman, dilibatkan juga untuk merayakan Ekaristi bersama. Semoga persaudaraan ini, kalau kami memang bersaudara terus dengan para suster Dominikan. Nah, sekarang kami juga mengenal Dominikan awam. Semoga jangan kapok datang ke Rowo Seneng. Meskipun kadang-kadang mati lampu, tetap ada jalan keluarnya. Amin. Maka bersukacitalah dalam mewartakan pengalaman iman dan bagikanlah kegembiraan di tengah kesulitan, di tengah kekhawatiran. Justru semangat Tuhan Yesus adalah semangat pengharapan. Maka marilah dengan semangat pengharapan itu kita mohon berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Di panggilan jadikan kita supaya Terima kasih banyak Romo. Romo tugas di mana? Pontianak. Oh, Romo Abbas kami sedang di Ketapang. Iya. Kami ditawari tempat. Iya. Saya juga udah pernah ke Ketapang. Sudah. panggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinari